titik tolaknya. Tapi insya Allah ada cita-cita untuk mengadakan universitas yang lengkap dan lumayan besar. Ya pasti tidak terlalu besar, tapi lengkap dengan fakultas yang lain, dengan program S2 dan S3. Jadi saya pada awal tahun pindah ke Bandung menjadi rektor di DLI. Memang kalau pakai istilah rektor cukup bobot, tapi kampus sangat sederhana dan kecil sebagai permulaan. Tapi seperti saya katakan, ada cita-cita dari pihak Lancaster maupun dari pihak Deakin di Australia untuk mengadakan kampus cabang internasional yang lumayan lengkap. Oke, biar saya coba screen sharing. Uh, Mungkin slide-nya saya sudah terlalu banyak, jadi saya akan sangat cepat. Saya mau memberi posisi saya bahwa uh, memang ada perubahan pada kebijakan luar negeri Trump. Memang mau tidak mau harus diakui. Tetapi Trump itu sementara tidak akan ada lagi, mungkin dalam jangka waktu 4 tahun lagi sudah diganti atau sedikitnya sudah terpaksa berubah. Tapi apa ini merupakan perubahan paradigma untuk Amerika Serikat atau cuma merupakan anomali? Saya memang tidak tahu dengan 100% pasti, tapi saya merasa lebih masuk akal memahami uh, saat ini sebagai titik infleksi. Uh, bahwa uh, sistem internasional yang berjalan selama 80 tahun belakangan ini, dalam mana Amerika berperan penting, sudah berubah dan tidak akan kembali lagi. Uh, Ya pasti akan ganti presiden, mungkin sekali presiden baru punya kebijakan yang beda juga, tapi tidak mungkin Amerika Serikat akan kembali pada tempat yang dulu. Jadi uh, tafsiran saya, Pax Americana itu periode international relations yang berjalan secara lumayan stabil walaupun ada perang dingin dan segalanya, berjalan selama 80 tahun, sudah berhenti. Ini merupakan era baru. Oke. Jadi untuk memahami posisi Donald Trump, dia memang latar belakang dari reality television, dan reality television sangat menjelaskan pendekatannya. Dia sangat percaya diri, tapi ada memang cukup delusional, jelas sangat narsisistik, tapi juga delusional. Dan yang jelas dia sama sekali tidak menghormati sistem hukum di Amerika. Uh, Kita bicarakan kebijakan internasional, tapi harus mulai dengan visi Donald Trump untuk Amerika dan dampaknya pada sistem politik Amerika. Uh, ada beberapa hal yang di luar dugaan harus diakui. Munculnya Elon um, Musk di Gedung Putih memang di luar dugaan. Uh, Kalau Donald Trump sangat kritis terhadap misalnya Zelensky dari Ukraina dan sangat berpihak pada Rusia, memang sejak dulu sangat sangat predictable karena memang sangat konsisten. Uh, tapi aneh sekali bahwa ada Partai Republikan, ada seorang presiden dari Partai Republikan yang dulu dianggap partai konservatif yang berpihak sama Rusia. Um, ini bukan saja appeasement. Kalau kita bicarakan Neville Chamberlain pada awal, ya sebelum ada Perang Dunia Kedua, Neville Chamberlain betul-betul jujur mau menghindari ada perang, tapi sangat naif. Kalau Donald Trump berbeda. Donald Trump apa namanya, um, merupakan orang yang sama sekali tidak peduli dan memang secara jujur berpihak pada Rusia. Uh, jadi apa sebenarnya ini merupakan the end of Pax Americana? Memang ada banyak yang berpendapat begitu. Dan saya kira buktinya yang paling apa namanya penting, kita harus memahami perubahan sistem politik di dalam Amerika dan dampaknya dari uh, periode presiden keduanya Donald Trump. Um, uh, Brett Stevens misalnya pada bulan Februari yang lalu menulis um,
bahwa ada persamaan dengan tahun 1930-an. Goebbels dari Partai Nazi bilang, if democracy is foolish enough to give us free railway passes and salaries, that is its problem. It does not concern us. Any way of bringing about the revolution is fine by us. Dan maksud saya, perubahan yang terjadi di Amerika pada saat ini dalam politik domestik, tapi ada dampaknya kebijakan luar negeri, itu perubahan yang sangat revolutionary. Sudah ada indikasi pada Munich Security Conference pada awal tahun bahwa sudah sistem NATO yang berjalan selama 30 belum selesai, makannya kurang. maaf Pak. Silakan lanjut, Prof. Greg Barton. Silakan. Oke, ya. Apa suaranya cukup kerasnya? Cukup jelas, ya. Oke, saya cepat ya. Jadi sistem NATO memang NATO tetap ada, tetapi Amerika tidak lagi bisa diandalkan. Pendapat J.D. Vance memang hanya wakil presiden, tapi mungkin entahlah, mungkin sebentar lagi menjadi presiden bisa jadi, sangat anti terhadap sistem NATO dan Eropa. Ini merupakan perubahan yang revolusioner. Dan walaupun ada ikhtiar untuk mencegah dampaknya, tapi saya kira sudah berjalan dalam cara yang tidak bisa dihindari. Di pihak Eropa sudah ada kesadaran bahwa sistem yang selama ini berjalan sudah berubah. Memang bukan saja hal kasus Ukraina, ini merupakan implikasi perubahan polisi yang sangat radikal. Salah satu cara untuk menafsirkan perubahan itu dengan istilah baru. Dulu Donald Trump disebut seorang isolationist, orang yang mau mengundurkan diri. Tetapi isolationist itu tidak cocok dengan seorang presiden yang mau berkelahi dengan tetangganya, dengan Meksiko dan dengan Kanada, yang bicarakan mengambil tindakan atas Panama Canal atau Greenland. Memang agak aneh sekali. Ada sebenarnya gerakan politik di Amerika pada awal abad yang lalu yang disebut sovereignist. Sovereignist itu might is right. Bahwa ya mungkin agak sama dengan America First. America First itu bukan saja isolationist, tapi juga dalam bidang kebijakan luar negeri, Amerika akan campur tangan sesuai dengan kepentingan, tapi dalam cara yang sangat kasar. Dan tidak menghormati sistem hukum dan sistem konvensi internasional. Ini memang sesuai dengan aspirasi pihak Rusia. Misalnya Yuri Bezmenov yang mantan KGB yang defeksi ke Barat bilang bahwa the main emphasis of the KGB is not the area of intelligence at all. Only 15% of the time, money, and manpower spent on espionage. The other 85% is a slow process, which we would call ideological subversion, active measures, or psychological warfare, changing perception of reality. Memang ini yang sudah jelas ada proses demoralization, orang tidak percaya lagi pada sistem demokrasi, tidak percaya pada lembaga-lembaga Amerika, tidak percaya pada para ahli di dunia sains atau di medis, dan yang mantan partai konservatif sekarang menjadi partai yang berpihak pada Rusia. Ini merupakan perubahan yang dalam mana Amerika menjadi sangat otoriter, seperti di Afrika Selatan sudah terjadi di Amerika Serikat. Kalau pihak Eropa sudah mengakui bahwa mau tidak mau mereka harus bersendirian, harus siap untuk berdiri tanpa mengandalkan pada Amerika. Sudah jelas di dalam Pentagon sendiri ada perubahan yang sangat signifikan yang akibatnya akan
akan consequential untuk sekian lama. Ada seorang Secretary of Defense yang sangat diakui kurang mampu, dan dia mengadakan perubahan sistematik di dalam Pentagon yang sangat radikal. Iya, orangnya agak lucu karena ada isu signal chat group dan kurang berdisiplin. Ya, kalau belakangan ini orang bangga bilang bahwa Pete Hegseth, Secretary Defense, tidak bocor lagi, tapi jelas ini orang yang sangat dangkal, sangat lightweight. Yang lebih penting daripada Secretary of Defense, ada perubahan, ada proses purging di dalam Pentagon, dalam sistem pertahanan Amerika yang sangat radikal. Termasuk juga di daerah di bidang counterterrorism. Ini merupakan orang yang baru 22 tahun yang menjadi kepala Homeland Security Counterterrorism Section. Juga ada perubahan yang sangat konsekuensial di Department of State. Dan di dalam Gedung Putih sendiri, Trump menerima diktator, orang otoriter, sebagai sahabat, dan dalam cara yang sangat kasar memberi humiliasi pada orang yang berjuang demokrasi, kayak Vladimir Zelensky. Dan di mana-mana memang tidak jelas ada kepemimpinan yang bisa diandalkan. Seperti saya katakan tadi, yang di luar dugaan, Elon Musk diberi peluang untuk masuk segala lembaga akses data dan informasi yang dampaknya belum teruji, yang sangat menakutkan. Tim Doge, tim dari Elon Musk itu dikasih akses pada database dan informasi yang sangat luas supaya bisa mengadakan proses revolusioner. Jelas ada kaitan dengan kepentingan Elon Musk sendiri, tapi ada lebih dari itu. Misalnya salah satu lembaga yang merupakan lembaga yang pertama dibunuh itu USAID. Dampaknya luar biasa. Dampaknya pada soft power Amerika memang luar biasa. Orang tidak percaya lagi karena USAID memang dibegituin. Dan salah satu aspek Doge yang sangat menakutkan itu diterapkan untuk sistem menjalankan mengusirkan para imigran, baik yang punya dokumentasi maupun yang tidak punya dokumentasi, dalam cara yang sangat kejam, dengan sengaja kejam. Ini merupakan demonstrable symbolic violence. Nah, hubungan antara Elon Musk dan Donald Trump sudah selesai, tetapi dampaknya akan terus-menerus. Di belakang kebijakan ini ada beberapa oknum kayak Stephen Miller. Stephen Miller merupakan orang yang mendesain sistem purging pada imigran. Belakangan ini kelihatan aksi di Los Angeles dengan pertamanya memakai National Guards, keduanya pasukan Marine, supaya memancing, supaya mengadakan masalah dengan para demonstrator. Ada banyak kasus yang belum ada, yang memang tidak ada sempat untuk bicarakan segalanya, tapi orang yang betul-betul dulu mengandalkan pada Amerika, misalnya para penterjemah dari Afghanistan yang membantu Amerika, sekarang diusir. Para mahasiswa dari seluruh dunia diusir juga dalam cara yang sangat kurang ajar. Para universitas mulai dengan Harvard yang dianggap menjadi musuh dari Make America Great Again, kelompok Make America Great Again, dibikin dengan sengaja dimusuhin.
orang tidak lagi percaya pada Amerika, pergi ke sebagai mahasiswa atau sebagai wisatawan, orang tidak percaya lagi. Jadi yang terjadi memang tidak normal lagi, sehingga orang tidak bisa percaya pada Amerika lagi. Jadi kalau kita bicarakan kebijakan luar negeri, harus mulai dengan perubahan radikal yang terjadi dalam sistem politik domestik. Orang tidak mau datang lagi ke Amerika. Orang tidak percaya lagi pada pihak Amerika. Salah satu faktor yang bukan satu-satunya, tapi memang harus diakui, regime yang sangat radikal di Gedung Putih itu berpihak dengan pemerintah yang sangat ekstrim di Israel. Ada orang yang bilang misalnya Gary Kasparov, seorang dissident dan pemain chess yang luar biasa, tapi terkenal sebagai seorang cendekiawan dissident dari Rusia. Ini the Putinization of America. Donald Trump mau menjadi seorang diktator. Yeah, we don't know why Trump is so perversely loyal to Putin. We don't know why Musk went all in for Trump and Russia. But the urgency of their actions, we do understand it's a dire warning. Memang kleptocracy itu salah satunya, orang yang sangat greedy, sangat haus pada menambah kekayaannya. Tapi ada lebih dari itu. Ini semacam autokrasi dikaitkan dengan kleptokrasi dan juga kebodohan yang luar biasa, tindakan yang sama sekali tidak masuk akal. Misalnya kasus tariff yang luar biasa. Dampaknya belum terasa 100%. Mungkin dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan lagi akan lebih terasa. Tapi maksudnya, walaupun mungkin bukan ada grand plan or strategic vision, is tindakan dari seorang ratu yang gila, yang percaya bahwa dia punya hak atau dia sedikitnya punya kemampuan untuk mengadakan perubahan ini untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau hal yang ekonomi memang lebih rumit lagi, kurang ada sempat untuk dibicarakan segalanya. Tapi ada hal yang lucu di pihak China, di pihak luar negeri China. Mereka mentayangkan video lama dari Ronald Reagan. Ronald Reagan merupakan seorang presiden Republikan yang klasik konservatif. Ya, Alastair Campbell yang pernah bekerja dengan Tony Blair bilang, when China is posting Reagan videos to make its point, you know how batshit crazy the world has gone. Benar juga. Perdana Menteri dari Canada bilang, the system of global trade anchored in the United States, the old relationship, the 80-year period, when the United States embraced the mantle of economic leadership, it's over. While it's a tragedy, this is also the new reality. Kita harus mengakui. Dan belakangan ini dengan bunker buster, ini kan Donald Trump yang bermain golf di bunker. Ya, dunia yang menjadi korban. Kalau faktor Israel merupakan salah satu faktor, tapi tidak semuanya. Donald Trump mungkin sama sekali tidak memahami perubahan yang sudah mulai, tapi konsekuensi akan mungkin tidak permanen, tapi tidak mungkin sesudah periode Trump ini Amerika bisa kembali pada posisi yang dulu. Kalau niatnya, maksudnya nggak jelas, tapi sedikitnya ini merupakan seorang presiden yang tidak peduli pada negara, bukan seorang patriot. Kalau Richard Nixon, orang yang cukup licik, tapi seorang patriot. Ini bukan patriot. Dan bukan saja Donald Trump, ada orang seperti J.D. Vance dan Elon Musk yang punya visi yang jauh lebih radikal lagi. Tapi orang sudah tidak memperhatikan lagi. Jadi Thomas Piketty bilang, we have to rethink of the world without the US. The US is disoriented, led by an unstable and erratic leader with no democratic counterweight.
mau tidak mau kita harus mengakui ada era 80 tahun berjalan, Pax Americana sudah selesai. Nah, kalau masa depan saya kurang tahu, tidak ada orang yang tahu. Mudah-mudahan mereka bisa pulih, tetapi walaupun pulih, sudah ada apa namanya? Kita sudah masuk era baru. Ya mudah-mudahan mereka bisa cepat pulih, tapi menjadi pemimpin dunia tidak mungkin lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Greg Barton yang telah menguraikan cukup detail ya mengenai keadaan Amerika saat ini ya. Bahwa Amerika saat ini sangatlah berbeda dari yang kita saksikan di masa lalu ya. Bahwa kita pada masa yang akan melihat sebuah situasi di mana tindakan-tindakan yang kelihatannya itu isolasionis, tapi pada dasarnya kita menyaksikan seorang Trump melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu tetangga dengan secara brutal begitu. Dan kita juga menyadari bahwa di beberapa tempat seperti di Eropa mereka sudah melihat bahwa sistem NATO itu tidak lagi bisa dilaksanakan seperti sebelumnya gitu. Jadi kita akan memang melihat sebuah dunia baru ya, di masa kepemimpinan Amerika yang akan datang karena banyak sekali mungkin pihak-pihak yang tidak lagi percaya dengan demokrasi atau nilai-nilai yang dikembangkan Amerika saat ini. Oke, baik untuk melengkapi informasi yang tadi telah disampaikan mengenai kebijakan luar negeri, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Asep. Beliau adalah seorang doktor dalam bidang ilmu hubungan internasional yang akan melihat dari perspektif negara-negara ASEAN mengenai kebijakan Donald Trump tersebut. Silakan Bapak Asep. Untuk Baik, terima kasih. share screen dari saya atau dari Bapak Asep? Saya langsung aja dari sini, Pak Oke, Ali. silakan Bapak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih paparan Pak Greg tadi. I believe Pak Greg presentation is convince me that there is something happen, an anomaly in US currently. Before I don't believe something happened like that, but your presentation has portrait more accurate. Saya akan menyampaikan satu sisi yang ditugaskan di dalam uraian ini, itu adalah yang terkait dengan dampak kebijakan luar negeri Donald Trump. Mungkin saya sekitar 10 menit and so, supaya ada diskusi bahwa dampaknya sudah terasa ya terhadap Asia Tenggara, dan ini juga membuat kesibukan baru di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau kita lihat pada periode pertama 2016 sampai 2020, Donald Trump itu hampir dikatakan mampir itu hanya di Singapura ya. Itu ya. Ketika ada perjanjian dengan Bapak yang dari North Korea ya. Indonesia the biggest country in Southeast Asia even not landed ya pada periode pertama. Ini menunjukkan ada sebuah perbedaan persepsi, dan sekarang ketika Donald Trump menangkan pemilu yang kedua kalinya, ini sangat perubahan-perubahannya sangat cepat ya. Tadi Pak Greg sudah menyampaikan USA ya. Saya sebagai orang media juga, teman-teman di BOA sudah has been closed ya. Indonesian section di sana itu 40 jurnalis. Di Indonesia juga sudah ditutup. Jadi memang terjadi sebuah tren menurut saya yang kalau dilihat itu diplomasinya itu transaksional ya, lebih kepada apa yang diuntungkan oleh Amerika ya. Itu dalam kata first Amerika, tetapi American first, tetapi dalam hal Timur Tengah saya kira berbeda ya. Nah, saya akan melihat tiga sisi, kemudian ada satu sisi mengenai Indonesia. Yang pertama adalah reposisi strategis Asia Tenggara dalam persaingan Amerika Serikat, China ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada erosi apa yang disebut strategic place ASEAN, particularly sebagai sebuah organisasi yang mempertahankan stabilitas yang luar biasa ya, setengah abad. Ini sudah berbeda sekarang ya. Jadi negara-negara Asia sekarang dipaksa mengambil positioning
apakah Washington atau Beijing, ya. Sehingga ruang untuk non-blok, non-alignment itu semakin sulit. Ya. Juga otonomi strategi ASEAN juga terancam oleh penguatan yang sifatnya transaksional bilateral, ya, bukan multilateral. Nah, inilah yang kemudian membawa semacam fragmentasi di dalam ASEAN, ya, gradually akan memiliki pengaruh terhadap siapa yang kemudian ke Beijing, siapa yang kepada Amerika Serikat. Saya juga lihat dalam aspek lain ada kerentanan ekonomi dan gangguan rantai pasokan bagi Asia Tenggara. Kalau kita lihat Amerika itu impose ekspor dari Tiongkok itu yang merupakan produk yang paling besar. Nah, ini kemudian mengancam stabilitas regional karena nanti banjirlah Indonesia dengan barang-barang dari China. Negara Vietnam, Thailand, Malaysia ini sangat rentan terhadap pembalasan dagang di bawah ketegangan Amerika Tiongkok. Sehingga strategi Tiongkok Plus yang selama ini menguntungkan Asia, ya, China Plus di Asia Tenggara itu juga akan mungkin kehilangan efektivitasnya. Sebab nanti Donald Trump memperhatikan bahwa kedekatan kepada Beijing itu akan menimbulkan konsekuensi baru. Nah, ini secara umum mengenai ini, ya. Kemudian terjadi dilema keamanan dan pergeseran militer. Ya, jadi ada semacam di mana Amerika Serikat sekarang menjaga jarak dengan Asia Tenggara ini, kemudian kekosongan militer ini, kekosongan Amerika, apalagi sekarang Timur Tengah sedang menjadi perhatian Amerika, kemudian Laut Cina Selatan akan menjadi sebuah teater yang dimana China akan memanfaatkan secara maksimal, ya, di tengah kekosongan. Padahal Laut Cina Selatan kita tahu adalah jalur energi, ya, dan ekonomi bagi sekutunya yaitu Korea Selatan dan di Jepang. Jadi di sini Asia Tenggara akan mengalami repositioning, ya, terhadap Amerika Serikat, terhadap kebijakan luar negeri Donald Trump yang lebih mengutamakan sekarang apalagi Timur Tengah dibandingkan dengan Asia. Sedangkan Asia, Donald Trump lebih memperhatikan bagaimana dia melakukan perlawanan kepada China di bidang perdagangan. Nah, bagian kedua saya akan melihat mengenai analisis bagaimana kemudian kebijakan Trump ini terhadap ASEAN dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Nah, saya melihat secara garis besar terjadi marginalisasi hubungan secara multilateral. Jadi lebih kepada bilateral, ya, sekarang ini, ya. Kita lihat di perdagangan itu Donald Trump melakukan semacam diskriminasi, melakukan semacam perbedaan, ya, yang ini dikasih tambah, yang ini dikasih kurang China. Nah, ini menunjukkan bahwa preferensi bilateral ini lebih kuat dibandingkan multilateral termasuk dengan ASEAN. Ini kayaknya hubungan multilateral dengan Amerika Serikat itu tidak lagi menjadi primadona, bahkan mungkin KTT ASEAN Amerika Serikat atau Asia Timur itu juga tidak menjadi sebuah forum yang bisa diandalkan untuk mengutamakan kepentingan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian Amerika di bawah Donald Trump menurut hemat saya, dia akan lebih selektif, ya, memilih berinteraksi dengan negara ASEAN. Mungkin dia akan memilih yang nilai strategisnya tinggi, ya. Nanti di belakang saya menguraikan mengenai Indonesia. Filipina, Vietnam mungkin lebih, ya, di mata Amerika Serikat. Nah, pendekatan selektif ini kemudian kemungkinan akan menimbulkan semacam fragmentasi, semacam fluktuasi di negara-negara Asia Tenggara, terutama mereka yang juga lebih dekat ke Tiongkok, ya, sehingga ketika termarginalkan, yaitu Kamboja, Laos, itu akan lebih dekat dengan Beijing dan tentu saja tidak menguntungkan bagi kawasan Asia Tenggara. Kemudian juga di sini saya lihat, ya, ada paksaan ekonomi dan pembatasan terus. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu dipaksa Amerika Serikat dalam konteks bilateral tadi perdagangan untuk memilih, ya, apakah tetap dengan Tiongkok atau dengan Amerika Serikat. Jadi ini seperti dulu either with me or atau menjadi musuh saya. Kira-kira ini yang menjadi tren yang saya lihat dalam kebijakan luar negeri Donald Trump, khususnya kepada Asia Tenggara. Kemudian yang bagian berikutnya saya akan posisi Indonesia dan benar rekomendasi sesuai dengan yang di dalam diskusi ini. Bagaimana posisi Indonesia dalam lanskap global baru? Apakah masih relevan, ya, non-alignment? Apakah
pragmatisme. Nah, saya menemukan dari beberapa tendensi yang muncul ya, nampaknya tidak lagi mudah ya prinsip bebas aktif menghadapi lanskap global baru ya. Nah, jadi Indonesia akan dihadapkan kepada sebuah politik yang sangat transaksional dengan Amerika Serikat. Apakah dia menguntungkan atau tidak? Kalau tidak menguntungkan akan ditinggal. Ya, kemudian netralitas tradisional juga semakin sulit ya. Apakah kita akan tetap di non-blok atau kita kemudian Washington atau Beijing ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kemarin sudah bertemu Oktober malah dengan China, tetapi dengan Donald Trump saya kira tidak berhasil bertemu dan kita sudah negosiasi. Jadi memang tidak mudah ya adaptasi dan sehingga kemungkinan besar kita strategi hedging ya untuk melakukan pembendungan untuk tetap menjaga kepentingan Indonesia ini. Kira-kira itu ya. Jadi adaptasi dalam prinsip bebas aktif itu akan menjadi sebuah kebijakan Indonesia. Kemudian Indonesia juga lebih pragmatis dalam sektor diversifikasi. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau dalam kacamata saya, barang-barang China itu akan mobil terutama sekarang sudah sangat luar biasa, di mana kemudian karena ekspor kita ke Amerika Serikat tidak bisa, dan kemudian China juga dikenakan tarif yang luar biasa, maka kita akan harus menghadapi apakah kita akan mengurangi ketergantungan pada Amerika atau Tiongkok, ataukah kita harus melakukan negosiasi. Inilah dilema-dilema yang dihadapi oleh Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang ekonomi. Demikian juga kerjasama pertahanan menurut saya ini juga menjadi pertanyaan besar ya, karena respon dari Washington sendiri kayaknya tidak terlalu memperhatikan Laut Cina Selatan, sehingga ini juga merupakan salah satu peluang bagi China untuk memperkuat. Apalagi Indonesia sekarang sudah melakukan kerjasama MOU 2024 ya dalam rangka mengembangkan maritim terutama di Laut Cina Selatan dan Natuna Utara. Yang terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak Ali dan Pak Greg dan teman-teman semua dengan Pak Dubes, bahwa Indonesia, ini rekomendasi aja catatan saya ya. Pertama memang naturally ketika Amerika Serikat itu sudah seperti ini, maka kemungkinan besar dan saya kira kita sudah dimulai sebetulnya, kita sudah mulai break misalnya ya. Nah, tetapi saya melihat bahwa interaksi dengan kekuatan middle power seperti India, Brazil, Afrika Selatan, Turki itu harus menjadi satu pilihan bagi Indonesia untuk menyeimbangkan kesulitan menghadapi Amerika Serikat dan akan semakin besarnya pengaruh China atau Tiongkok di Asia Tenggara. Ya, jadi mekanisme kerja selatan itu mau tidak mau harus menjadi bargaining position Indonesia untuk memperkuat national interest atau kepentingan Indonesia. Yang kedua, Indonesia memang dihadapkan tadi disebutkan oleh Pak Greg, memang USAID misalnya ya untuk kesehatan pendidikan ini juga sudah semakin berkurang dan hilang dari Indonesia, maka kemudian mau tidak mau kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi itu harus sudah dibangun. Ya, jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan produk-produk korporasi global yang kemudian malah sekarang ini akan menjadi sulit bagi Indonesia untuk meraih dan mendapatkan itu. Dan yang terakhir, sebetulnya yang dua terakhir itu kepemimpinan regional. Saya melihat bahwa pilihan Indonesia sekarang di mana declining of Indonesian leadership in ASEAN itu harus diimbangi dengan sebuah inisiatif kemudian untuk melakukan semacam kohesivitas. Jadi menyatukan lagi ya menghadapi krisis regional. Menurut saya ini pilihan yang sangat dekat dan menurut saya Indonesia harus memulai itu dengan segera ya di tengah persepsi bahwa Indonesia itu declining influence-nya. Dan yang terakhir tentu saja Indonesia harus mengambil sikap terutama tentang yang namanya SDGs ya, pembangunan berkelanjutan termasuk environment. Menurut saya itu juga pilihan-pilihan Indonesia dalam menghadapi perubahan politik luar negeri oleh Amerika Serikat. Demikian Pak Ali dan Pak Greg dan Pak Dubes, terima kasih atas perhatiannya. Kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Asep. Saya kira ada sekali poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Asep tadi ya. Yang pertama-tama tentang adanya erosi di ASEAN ya, dalam mempertahankan stabilitas
karena saat ini kita dihadapkan pada dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat atau Beijing. Ya, di beberapa negara seperti Filipina, mungkin Vietnam mungkin akan lebih condong kepada Amerika Serikat, sementara negara seperti Laos, Kamboja itu mungkin akan lebih condong kepada Cina. Oleh karena itu kita menyaksikan bahwa pada masa yang akan datang kerjasama akan lebih dititik beratkan pada kerjasama bilateral dibandingkan dengan multilateral. Yakni jika memang kerjasamanya itu adalah bilateral, berarti yang dikedepankan adalah politik transaksional. Artinya mereka yang memberikan keuntungan kepada kekuatan besar itu akan diajak, tetapi mereka yang tidak memiliki banyak sumbangan mungkin akan ditinggalkan seperti itu. Dalam rekomendasinya Bapak Asep menyatakan bahwa Indonesia harus menguatkan kembali perannya di ASEAN ya, saya kira, karena saat ini kita melihat pengaruh seperti ada penurunan pengaruh Indonesia, perhatian Indonesia di ASEAN karena memang kita menghadapi dua kekuatan yang besar tersebut. Dan penting sekali untuk bagi Indonesia meningkatkan kerjasama dengan middle power ya, dengan misalnya masuk kerjasama dengan BRICS, sehingga kita bisa memiliki bargaining position yang kuat ketika berhadapan dengan negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Demikian beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Asep mengenai bagaimana sikap Indonesia ketika berhadapan dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Duta Besar Haji Rianto. Saya kira mungkin nanti beliau akan banyak berbicara mengenai keadaan ya, keadaan di Timur Tengah ya, mungkin di Lebanon, di Iran saat ini. Saya kira beliau memiliki banyak sekali perspektif dan pengalaman tentang konflik-konflik yang ada di wilayah Timur Tengah. Kami persilakan Bapak Dubes, silakan. Belum mohon di unmute Bapak Dubes. Ya. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ali Nurjaman, Pak Greg Burton, Pak Asep Setiawan, Pak Andar Nubowo, dan saudara-saudara sekalian, para peserta webinar. Merupakan kehormatan yang sangat besar saya diminta untuk ikut bergabung dan urun rembuk dalam webinar yang mengambil tema konfirmasi yang itu ya. mengambil tema yang sangat menarik ini. Jadi kebijakan luar negeri Trump, perubahan atau anomali sementara. Ya, ini sebetulnya sebuah pertanyaan besar ketika menyangkut Trump. Ya, karena itu maka kita memang sebaiknya tidak mudah terjebak dengan jargon, slogan, atau semacam semboyan yang biasa dipakai di Amerika Serikat, terutama ketika kampanye pemilihan umum, ya, seperti misalnya America First, dan memandang itu sebagai sesuatu yang sangat serius gitu ya, karena ya itu salah satu cara bagaimana seorang calon presiden Amerika untuk dapat memenangi pemilihan umum itu memang selalu dengan secara cermat sekali menyiapkan slogan-slogan atau jargon atau moto kampanye, yel-yel ya, yang dianggap sebagai paling bisa menarik para pemilih di Amerika untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Ya, seperti diketahui, masyarakat Amerika sebetulnya akan menghadapi banyak problem internal yang cukup berat ya, terutama di bidang perekonomian.
Ya, angka tunawisma juga semakin meningkat, angka kemiskinan semakin meningkat, bahwa gelandangan di jalan-jalan di berbagai kota besar di Amerika itu sangat sangat menyeruak di berbagai kota. Tetapi di perannya di dunia internasional, setidaknya untuk melanggengkan eh, ke- melanggengkan posisi dirinya sebagai kekuatan yang mendominasi, bahkan menghegemoni dunia ini. Sehingga betapa besarnya anggaran APBN Amerika itu diperuntukkan untuk melanggengkan dominasi dan hegemoninya di kancah internasional itu. Nah, karena itu maka slogan America First itu sangat cerdas, akurat, dan lebih daripada itu ya bermanfaat besar secara politik bagi pemilih Amerika yang sudah mulai terus meningkat tajam jumlah mereka yang kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah federal, yang tentu saja sebagian besar APBN mereka lebih banyak digunakan untuk menopang kebijakan-kebijakan luar negerinya itu. Tetapi memang itu juga tidak bisa begitu saja diterapkan secara konsisten untuk menilai Presiden Donald Trump. Karena banyak sekali ahli-ahli di Amerika, para pakar di Amerika yang juga jengkel setengah mati dengan Trump ini, dengan mengatakan bahwa Trump ini orang yang eretik, apa istilah mereka itu, orang yang kacau, ya, seperti tidak ada polanya, ya, tidak ada polanya, eh, tidak ada pola, bahkan apalagi paradigma, ya, bahkan bahkan apa itu boleh dikatakan Trump ini orang yang dalam bahasa Indonesia bagian timur itu diungkapkan dalam kalimat tiba masa tiba akal, ya, tiba masa tiba akal. Jadi sangat eretik, ya, kacau, ya, tidak ada pola yang bisa dipegang untuk menilai dia. Dan karena itu maka banyak analis hubungan internasional dan terutama juga analis kebijakan luar negeri Amerika mengkategorikan kebijakan luar negeri Trump ini heterodoks, ya, heterodoks. Ya, itu pun juga sebetulnya masih harus kita kaji secara mendalam. Heterodoks di sini dalam artian bahwa ortodoksi kebijakan luar negeri Amerika itu kan sebetulnya bisa dilihat dengan kasat mata dan relatif simpel, yaitu Amerika itu ya ingin tetap menjadi kekuatan yang saya katakan tadi, dominatif, hegemonik, eh, tampil selanjutnya sebagai apa satu-satunya superpower dunia, dan ingin tata internasional liberal yang dia ciptakannya itu tetap di bawah navigasinya, gitu. Ya, Amerika ingin tetap dapat menavigasi tata internasional liberal yang selama ini dipimpinnya. Kira-kira kebijakan luar negeri Amerika itu sudah bipartisan, ya, baik Republika maupun baik Republik maupun Demokrat. Seorang presiden Amerika itu ya kebijakan luar negerinya secara ortodok itu ya seperti itu. Hanya pesan-pesan yang ditonjolkan tentu saja agak berbeda nuansa-nuansanya ketika yang menjadi presiden seorang Demokrat yang secara lebih mementingkan isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kalau presidennya dari Republik yang lebih konservatif, tentu ada nuansa-nuansa yang berbeda. Tetapi
secara ortodoks kira-kira kebijakan seperti itu. Ya, mempertahankan liberal international order, memperpanjang Pax menjadi apa tuh, a city upon a hill, ya kira-kira ya seperti itu. Nah, Trump ini gayanya dengan slogan kebijakan luar negerinya itu heterodoks, ya. Bahkan ada yang menyatakan Trump ini seorang isolasionis, sebagaimana tadi disinggung oleh Prof. Barton. Ya, isolasionis artinya ya seperti kira-kira Amerika pada masa Presiden Woodrow Wilson, tahap yang pertama sebelum kemudian melepaskan isolasionismenya untuk kemudian ke internasionalisme. Kira-kira sampai saat itu kan isolasionis, sampai serangan ke Pearl Harbor itu kan Amerika masih isolasionis. Orang mengira Trump itu akan kira-kira seperti itu dengan America First itu. Pada waktu itu di periode kepresidenan yang pertama, Trump itu belum terlalu menonjolkan jargon America Great Again, ya. Yang periode yang kedua agak lebih ditonjolkan itu make America Great Again. Ya sebetulnya dari aspek itu sebetulnya sudah nampak kira-kira arahnya itu ke mana. Nah, tapi yang pasti kebijakan luar negeri Amerika Trump yang dinilai heterodoks itu masih perlu kita kaji secara mendalam. Bahkan nanti hasil kajiannya bisa jadi sebetulnya Trump ini megalomania gitu. Lebih tinggi lagi sebetulnya nafsu dan ambisinya untuk mempertahankan, melanggengkan dominasi Amerika sebagai satu-satunya adik kuasa dunia, yang menjadi polisi internasional, yang menjadi leader dalam tata apa itu tata internasional liberal yang dibangunnya itu. Itu nanti akan tampak sekali pada itu. Nah, walaupun pada masa itu memang sepertinya iya begitu kan, ketika Trump itu begitu mengecewakan sekutu-sekutu Eropanya, ya, sekutu-sekutu Eropa itu begitu ditekan oleh Trump, terutama anggota-anggota NATO di Eropa yang diminta untuk menambah iurannya, jangan hanya enak-enak sendiri memperoleh keamanan, memperoleh pertahanan, tetapi ditulang pungli oleh Amerika. Mereka menuntut itu dan sekutu-sekutu Eropa itu sangat sakit hati menghadapi situasi seperti itu, sehingga orang seakan-akan kemudian meyakini bahwa era the decline of a city upon a hill, ya, sebagaimana sering diungkap oleh para pakar di Amerika itu seakan-akan benar-benar terjadi. The end of American order, the end of American century dan sebagainya. Itu terus ini gara-gara kepemimpinan Trump yang seakan-akan akan meninggalkan internasionalismenya. Apalagi Trump ini juga berpidato di mana-mana. Di sidang umum PBB dia mengecam globalisme, ya, dan menjunjung karena ini sebuah pidato yang sedemikian resmi, yang sedemikian official di hadapan kepala-kepala negara di seluruh dunia di UN, dia mengecam globalisme. Pada globalisme itu kan dia yang menciptakan. Setidak-tidaknya dia yang paling besar berkontribusi dalam mewujudkan globalisme itu, dan kemudian dia yang menavigasinya. Maksud Amerika yang menavigasi dan memimpin globalisme. Tetapi di sidang umum PBB dia mengecam habis-habisan dan dia mengatakan yang benar itu adalah patriotisme. Nah, ini kan seakan-akan Amerika itu betul-betul ingin
menjadi kembali ke isolasionisme, dan lebih daripada itu benar-benar ingin mewujudkan apa yang menjadi janjinya di kampanye sebagai apa itu America First, akan kembali mengurusi negaranya daripada mengurusi internasionalisme. Tapi pada periode pertama saja Trump itu sudah apa? Trump itu sudah menunjukkan gelagat yang apa? Gelagat yang berbeda dengan apa yang dijanjikannya. Misalnya, dia mulai mengintrodusir sebuah proposal perdamaian untuk Timur Tengah, dan itu mengawali sebuah kebijakan luar negeri yang unik. Di satu pihak dia mengatakan America First, tapi kemudian dia mengatakan akan menyelesaikan Timur Tengah dengan mengajukan sebuah proposal perdamaian, dan bahkan pada periode kepresidenan yang pertama itu, Trump itu melakukan kunjungan resmi ke luar negeri yang pertama itu ke Timur Tengah, yaitu ke Arab Saudi dan beberapa negara Arab yang lain, sebelum kemudian bertemu dengan Presiden Palestina dan Perdana Menteri Israel untuk apa itu mengantarkan rencana perdamaian itu. Tapi sebelum proposal perdamaian Peace to Prosperity atau the Deal of the Century itu, kesepakatan abad ini dia gulirkan, dia umumkan, baru diumumkan tahun 2020. Pada waktu itu tahun 2017 itu dia sudah melaksanakan sebuah kebijakan yang kontroversial, yaitu memberlakukan undang-undang tentang kedutaan Amerika di Yerusalem. Yerusalem Yerusalem Kongres tahun 95 yang menyatakan bahwa Amerika itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem itu milik Israel yang tidak terbagi, undivided Yerusalem, dan bahkan kemudian memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, ya, sebagai wujud dukungannya itu 2017 itu mengimplementasikan undang-undang tersebut. Ya, diketahui undang-undang itu keluar tahun 95. Itu artinya presiden di bawah administrasi Bill Clinton. Tapi Bill Clinton yang berkampanye akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, ketika dia terpilih jadi presiden, dia tidak melaksanakan undang-undang tersebut. Karena itu akan sangat menimbulkan kemarahan di pihak Arab. Ketika Trump selesai 2 periode diganti dengan apa itu dengan George Bush pun juga tidak melaksanakan undang-undang tersebut. Dia menandatangani penundaan setiap 6 bulan. Ketika Obama menggantikan George Bush, dia juga menunda pelaksanaan undang-undang tersebut. Setiap 6 bulan dia menandatangani itu. Presiden tiga-tiganya berjanji dalam kampanye pemilu akan mengakui Yerusalem dan memindahkan kedutaan besarnya. Tetapi presiden tidak melaksanakan. Trump itu satu-satunya presiden yang berkampanye memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan dia betul-betul melaksanakan di awal pemerintahannya. Sampai duta besar Amerika, seorang pendukung ultra keras Israel, David Friedman, itu duta besar Amerika di Israel, itu memuja habis-habisan dengan mengatakan Trump ini bukan seorang politikus, tetapi seorang yang lurus, jujur, dan polos. Untuk memujinya sebagai seorang yang melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kampanye, berbeda dengan 3 presiden sebelumnya yang mengingkari janjinya dalam kampanye. Itu ingin menunjukkan betapa Trump itu pintar sekali untuk memutarbalikkan apa yang sebetulnya dia inginkan. Dia ini pendukung kelas berat, bukan hanya Zionisme Israel, tetapi Zionisme Israel yang paling radikal. Itu dia mendukung. Tetapi dengan pintarnya dia itu melakukan sebuah langkah-langkah dan apa itu semacam
siksa politik yang luar biasa licik untuk tidak mengatakan cerdik. Misalnya ketika dia mau melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada kepresidenan yang kedua kemarin, dia menimbulkan kesan hubungannya dengan Netanyahu memburuk, bahkan tidak ada komunikasi, dia kecewa dan sebagainya. Lalu Arab menyambutnya dengan penuh antusiasme karena kayaknya ini ada tanda-tanda akan lebih bersifat fair antara Arab dan Israel. Jadi hari-hari ini terjadi apa yang sebetulnya dia lakukan dengan menyerang instalasi nuklir di Iran dan terlibat secara langsung. Saya ingin menunjukkan banyak sekali contoh-contoh semacam itu, tetapi tidak mungkin waktu yang pendek ini. Kira-kira bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan adalah kita belum bisa menentukan apakah Amerika melakukan perubahan paradigma kebijakan luar negeri. Yang sekarang sedang dipertontonkan di depan dunia adalah inkonsistensi, ketidakmenentuan, eratik, dan suka-suka saja apa yang dilakukan oleh, seperti suka-sukanya dia mengangkat Elon Musk dan kemudian ketika dia mengundurkan diri mencaci makinya di depan publik, sebagaimana dia menghadapi pemimpin-pemimpin Arab ketika berunding dengan dengan pihak-pihak Arab, dan kemudian bagaimana dia ternyata menjadi seorang yang begitu gigih, dan saya rasa hakikat hubungan Amerika dan Israel atau Israel dan Amerika itu yang paling dapat dilihat secara polos itu pada masa Trump sekarang ini. Jadi kalau masa-masa Presiden Amerika sebelumnya menunjukkan bahwa Amerika itu berada di tengah-tengah sebagai negosiator yang tulus, yang betul-betul ingin membuktikan perdamaian, kan selama ini seperti itu perjanjian Amerika itu. Di satu pihak dia mendukung Israel habis-habisan, bahkan menggunakan uang APBN yang besar sekali untuk mendukung Israel, yang bahkan Profesor mispau US dollar kalau dirupiahkan, kalau didolarkan maksud saya. Tetapi dia juga ingin bertindak sebagai sebagai maklar perdamaian, negosiator antara Arab dan Israel. Ini betul-betul menjadi kasat kalau kita ingin tahu itu ya pada masa Trump ini. Meskipun masih tetap sulit didefinisikan apakah sebetulnya yang dipengaruhi itu Amerika dipengaruhi oleh Israel, ataukah Israel dipengaruhi oleh Amerika, apakah Israel itu bahkan merupakan bagian dari Amerika, atau bahkan yang lebih dramatis lagi, jangan-jangan Amerika itu bagian dari Israel dan sebagainya. Nah, itu nampak dalam masa kepresidenan Trump ini. Maka ketika Trump itu dalam kebijakan luar negerinya dengan negara-negara lain masih nampak ada aspek-aspek diplomatik, masih ada aspek-aspek tata krama, masih ada aspek-aspek katakan dengan bahasa-bahasa yang lebih ini. Tapi Trump ini terhadap Arab Timur Tengah sudah tidak nampak sama sekali. Kata-katanya kasar, penuh ancaman, superiornya ditunjukkan dengan secara kasar dan vulgar. Setiap habis melakukan aksi-aksinya di Timur Tengah, baik aksi-aksinya yang non invasi militer, seperti misalnya aksi-aksinya ketika aksi-aksinya mengakui bahwa
Yerusalem itu ibu kota Israel, aksi-aksinya mengakui pembangunan pemukiman Israel di tepi barat itu sah dan itu tidak mengganggu upaya-upaya perdamaian. Sebagian ingin mengusir warga Gaza untuk kemudian dia akan bangun. Wah, itu nampak sekali yang aslinya itu seperti itu. Maksud saya, namanya kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah itu aslinya, otentiknya, orisinalitasnya itu ya seperti yang ditunjukkan oleh Trump seperti itu. Yang dulu-dulu itu masih ada kamuflase. Tetapi apa yang dilakukan Trump itulah yang sejatinya itu seperti itu. Dan karena itu maka rakyat Amerika itu pada sejatinya ya pendukung-pendukung Trump seperti itu. Mempunyai presiden yang seperti itu. Karena itu di situ kita akan tahu apa yang sejatinya berada di balik jargon America First, Make America Great Again, dan sebagainya yang sering dipidatukan oleh Trump itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Bapak Dubes Hajrianto hari tadi. Kalau kita bisa sedikit simpulkan ya, kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya Trump ini adalah seorang presiden yang eratik ya. Artinya kebijakan-kebijakannya itu tidak bisa ditebak. Nah, yang lebih daripada itu adalah pada Trump inilah sebenarnya inti tujuan dari Amerika Serikat adalah, kalau saya boleh menggunakan bahasa agama, menghalalkan segala cara untuk menunjukkan dominasinya di panggung politik internasional gitu. Jadi kalau zaman dulu masih ada basa-basi untuk mendamaikan Palestina, Israel, tapi sebenarnya sekarang ini ya sudah jelas di situ bahwa tujuannya adalah memang mendukung Israel, mendukung superioritas Amerika Serikat, yang itu juga tercermin dalam keinginan para publiknya. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan banyak informasi dari ketiga pembicara tadi ya. Yang pertama dari Profesor Greg Barton, kemudian Bapak Asep, kemudian Bapak Dubes Hajrianto. Saatnya untuk kita berdialog mengenai tema ini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan untuk ketiga pembicara kita. Silahkan. Oke, silakan, ini ada penanya Mbak Zahra. Silakan Mbak Zahra. Oh, di sini mungkin saya bisa bacakan ya. Dari pertama Mbak Zahra, Profesor Greg melihat kesinambungan pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari Trump ke Biden dan dalam konteks hubungan internasional. Menurut Bapak, apakah kita sedang menyaksikan transformasi struktural atau sekedar penyimpangan sesat yang bersifat politis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Bapak Hajrianto, dari pengalaman diplomatik Bapak di Lebanon, bagaimana negara berkembang, terutama yang berada di kawasan konflik seperti Timur Tengah, beradaptasi terhadap ketidakpastian kebijakan luar negeri AS di era Trump? Dan apa pelajaran yang terpenting yang bisa diambil Indonesia dari pengalaman tersebut? Kemudian untuk Bapak Asep, melihat dinamika geopolitik di Asia Tenggara, gitu ya, yang makin dipengaruhi oleh persaingan AS dan Tiongkok, menurut Bapak strategi apa yang paling realistis buat Indonesia untuk tetap mempertahankan posisi bebas aktif tanpa kita terperangkap dalam polaritas kekuatan besar pasca Trump? Mungkin ini pertanyaan yang pertama dari Saudari Zahra. Apakah ada pertanyaan lagi atau kita jawab dulu ini? Mungkin Terserah kita Pak Moderator. Ya, silakan dijawab dulu mungkin ya. Mungkin Bapak Greg ingin menjawab pertanyaan ini. Yang pertama. Baik, saya akan berusaha. Ya, terima kasih. Saya akan berusaha. Ini memang merupakan tafsiran saya. Mungkin saya salah, tapi saya kira yang terjadi pada saat ini di Amerika merupakan perubahan radikal, cenderung ke
arah authoritarianisme. Nah, dengan semboyan Make America Great Again, sebenarnya ya akhirnya ada kontradiksi. Ini tidak berkaitan dengan kepentingan Amerika. Ini berkaitan dengan kepentingan gerakan politik. Kalau kita bicarakan kepentingan Amerika, soft power itu sangat penting. Tapi soft power dibuang dengan apa namanya membunuh USAID, dengan menghabiskan Voice of America, dengan apa namanya proses sangat destruktif lewat DOGE terhadap State Department, terhadap program research, terhadap sistem universitas. Ini sangat merusakkan soft power Amerika. Jadi dari segi kepentingan pribadi Amerika, kalau Amerika hanya percaya hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, soft power itu tetap penting. Tapi ini semuanya dibuang karena ada keyakinan yang sangat radikal oleh gerakan Make America Great Again, gerakan yang di belakang Donald Trump. Dan mungkin di belakang mereka ada beberapa cendekiawan yang lebih cerdik. Ada Peter Thiel, seorang mentor dari Elon Musk. Ada orang kayak Stephen Miller yang sangat benci terhadap immigrant. Mereka itu punya visi yang radikal dan authoritarianism. Jadi ya pasti nanti Trump akan selesai, pasti akan muncul presiden baru, mungkin juga ada presiden yang jauh lebih baik. Tapi akibatnya kerusakan itu akan ya mungkin puluhan tahun tidak bisa diselesaikan. Jadi mereka akan pulih, tapi sayang sekali pada waktu pulih sudah di posisi dalam jauh lebih lemah daripada dulu karena keyakinan politik domestik yang radikal, tapi ada konsekuensi internasional yang luar biasa. Jadi kesimpulan saya, periode 80 tahun dalam mana Amerika menjadi pemimpin dari dunia sudah selesai. Jadi mau tidak mau kita harus kerjasama baik negara selatan dengan negara selatan, tapi juga bisa juga harapan saya Indonesia sama Australia sama Jepang sama Korea Selatan sama Inggris sama Eropa bisa kerjasama. Ya sayang sekali tidak bisa mengandalkan lagi pada Amerika Serikat. Ini ada konsekuensi ya. Kita harus berhadapan dengan konsekuensi dan harus siapkan diri untuk bikin respons yang masuk akal. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Greg. Jadi tadi Bapak Greg menyatakan bahwa kerusakan yang dibikin oleh Donald Trump sudah terlalu parah karena dia tidak lagi menggunakan soft power ya. Soft power sudah ditiadakan sehingga tidak mungkin lagi untuk bisa memperbaikinya. Bahkan mungkin butuh beberapa tahun ya gitu. Mungkin Pak Asep silakan, Bapak Asep ada pandangan tersendiri silakan. Saya mungkin menjawab pertanyaan ini dulu ya, tapi saya membenarkan bahwa memang ada semacam perubahan radikal yang menurut saya kalau kita lihat 2016-2020, Donald Trump itu paling tidak konsisten. Jadi memang selain radikal, Prof. Greg, memang inkonsistensi itu merupakan salah satu ciri Donald Trump pada periode pertama dan ini akan berlanjut. Nah, mengenai Indonesia berhadapan dengan situasi baru, terutama non-alignment ini, saya kira salah satu yang sudah diambil itu sebetulnya kita memperkuat positioning di BRIC ya. Jadi kita mulai masuk BRIC ini sebetulnya adalah sudah lama, baru sekarang kemudian menjadi member ini adalah repositioning untuk meningkatkan independensi non-alignment kita. Kita sudah ada G7, G20, maka dengan adanya BRIC ini kita semakin memiliki semacam non-alignment value ya, di mana kita tidak hanya tergantung kepada G20 misalnya, tapi kita juga mulai manuver di dalam BRICS ini secara internasional. Itulah saya kira yang realistis dalam waktu dekat. Memang efektivitas dan meningkatkan pengaruh Indonesia dan partisipasi Indonesia di BRIC itu merupakan salah satu short term ya untuk kemudian merespon atau mengadjust perubahan-perubahan yang dialami di dunia internasional. Demikian Pak Ali.
Oke, terima kasih Bapak Asep. Untuk selanjutnya, Bapak Ajrianto, silakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, Mas Ali. Oke, pertanyaannya adalah, saya bacakan di sini. Dari pengalaman diplomatik Bapak di Lebanon, bagaimana Ya, oke, negara-negara oke. berkembang, Ya, oke, ya. terutama Ya, oke, saya ingat saya. Ya. Ya, jadi negara-negara Arab sikapnya terhadap Amerika itu memang apa ya? Di situ ada ambivalensi. Ya. Di satu pihak tentu saja mereka itu sangat tidak suka dengan Amerika dalam konteks keberpihakannya kepada Israel yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Tapi di pihak lain mereka juga cenderung untuk ingin mendekatkan dirinya juga ke Amerika. Ya, maka fenomena Amerikanisme itu juga sangat berkembang di negara-negara Arab. Betapa Amerika itu juga menjadi idolanya banyak warga negara Arab di negara-negara Arab. Bukan hanya Kentucky Fried Chicken dan sebagainya dan musik-musik pop Amerika, termasuk di dalamnya celana jin dan sebagainya, ya, yaitu menunjukkan gejala-gejala Amerika besarnya pengaruh Amerika. Bahkan anak-anak muda Arab juga yang menjadi cita-citanya juga bagaimana studi bisa studi di Arab. Bahkan juga generasi muda Palestina itu paling besar mimpinya itu adalah dapat belajar ke universitas di Amerika. Satu. Yang kedua, ada kecenderungan reaksi negara-negara Arab itu selalu menunggu dengan apa yang akan terjadi di Amerika. Mungkin saudara-saudara agak terkejut bahkan. Hatta untuk memilih seorang presiden pun di Lebanon itu menunggu sampai pelantikan presiden Amerika terjadi. Bayangkan itu. Untuk setingkat itu negara Lebanon yang relatif relatif demokrasinya beberapa tingkat di atas negara Arab yang lain, kebebasan yang cukup tinggi karena kelas menengah ke atas secara intelektual itu juga sangat besar. Itu berkali-kali pemilihan presiden itu tertunda dan gagal sehingga sempat mengalami kekosongan, tidak ada presiden sampai 26 bulan. Coba bayangkan itu ya. 26 bulan itu artinya 2 tahun lebih. Itu menunggu apa yang terjadi di Amerika. Ketika pilpres sudah berlangsung, menunggu siapa yang akan terpilih sebagai presiden. Karena siapa yang terpilih menjadi presiden Amerika itu akan besar pengaruhnya ke dunia Arab. Dan ketika presiden sudah terpilih, menunggu pelantikan presiden dan pembentukan kabinet. Demikian seterusnya. Ya, sehingga ketergantungan itu sangat besar. Di satu pihak mereka meyakini bahwa negara-negara Arab itu harus dapat menyelesaikan konfliknya dengan Israel, tetapi di pihak lain juga meyakini bahwa tanpa Amerika tidak ada perdamaian, tanpa keterlibatan Amerika tidak ada perdamaian di Timur Tengah. Meskipun juga bisa dilanjutkan sebetulnya tanpa Amerika juga sebetulnya tidak akan terjadi perang di Timur Tengah. Karena bagaimana juga Israel itu memiliki keberanian untuk melakukan langkah-langkah itu selalu setelah mendapatkan lampu hijau dari Amerika Serikat. Maka tidak heran jika banyak peristiwa-peristiwa politik di dunia Arab itu ya sangat ditentukan oleh Amerika. Misalnya negara-negara Arab yang sudah mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu yang pertama Mesir tahun 79, 80, kemudian Jordania tahun 95 itu sepenuhnya atas skenario Amerika. Tapi kemudian ketika jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 6 negara, itu juga Amerika yang berada di belakangnya, yaitu ketika mengajukan kesepakatan Ibrahim atau Abraham Accord yang ditandatangani oleh Emirat Arab, Bahrain,
Maroko, dan kemudian Sudan. Yang sekarang kesepakatan Ibrahim atau Abraham Accord itulah yang digunakan untuk mendekati negara-negara Arab yang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan bukan hanya negara-negara Arab yang lain, tetapi juga negara-negara Islam, negara-negara Muslim, termasuk di dalamnya Indonesia. Saya rasa juga menghadapi bujukan-bujukan untuk untuk menandatangani Abraham Accord, yang salah satu ketentuan pertamanya adalah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Walhasil, apapun yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah itu memang yang selalu menjadi penjuru kebijakan, reaksi-reaksi, dan pilihan-pilihan politik dari negara-negara Arab. Apapun yang dilakukan Amerika di Timur Tengah, baik hard power maupun langkah-langkah yang menggunakan pendekatan soft power, kalau pakai istilahnya Naye, maupun mungkin perpaduan dari duanya itu, misalnya smart power, ya itu semuanya yang mempengaruhi apa yang terjadi di Timur Tengah, termasuk di dalamnya yang terakhir penggunaan aksi militer yang sangat brutal dan kasar seperti yang dilakukan terhadap Iran baru-baru ini. Saya rasa itu bagian dari hal-hal yang selalu dicermati, ditunggu, diantisipasi oleh negara-negara Arab. Jadi Saudara Zahra bisa membayangkan bahwa nampaknya untuk melangkah satu langkah, dua langkah, melangkah ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri, negara-negara di Timur Tengah itu menunggu apa yang diisyaratkan dan diambil oleh Amerika. Kira-kira seperti itu. Makasih. Terima kasih Bapak Dubes. Sepertinya kalau melihat keadaan seperti itu agak pesimis ya terjadinya perdamaian di Timur Tengah, karena Amerika sendiri ternyata ya kadang-kadang menikam dari belakang terhadap negara-negara Arab gitu. Baik. Ya, tentu perdamaian akan segera terwujud di Timur Tengah jika semua pihak di negara-negara Timur Tengah itu mengikuti apa yang dimaui oleh Amerika. Tetapi apa yang dimaui oleh Amerika itu ya sebetulnya tampak sekali di dalam dalam proposal perdamaian peace to prosperity itu. Misalnya di situ satu, bahwa yang namanya negara Palestina itu tidak pernah ada. Dan kalau toh ada, baru akan dibicarakan 4 tahun setelah penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan, dan Israel benar-benar sudah meyakini bahwa dirinya itu aman. Yang ketiga, bahwa negara Palestina yang nanti akan dibicarakan 4 tahun setelah penandatanganan perjanjian perdamaian itu adalah Palestina yang didemiliterisasi, Palestina yang didemiliterisasi, Palestina yang ibu kotanya ditentukan bukan lagi di Yerusalem, karena Yerusalem itu undivided Yerusalem. Bahkan juga ketika persoalan pengungsi Palestina yang berada di luar Palestina itu juga dibiarkan saja, tidak termasuk dalam kerangka perjanjian perdamaian tersebut. Ya kira-kira gambaran konsep Amerika untuk perdamaian Timur Tengah itu ya seperti itu. Nah, Pak Ali Nurjaman bisa membayangkan kira-kira bagaimana sikap negara-negara Arab terhadap perdamaian yang dikonsepsikan oleh Amerika. Sementara Amerika menuntut supaya mereka mengikuti dirinya, karena tanpa dirinya tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah, tetapi konsepsinya tentang Palestina itu seperti yang tergambar seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ini ada sedikit pertanyaan yang agak menyimpang ya, bukan menyimpang sih, tapi sedikit bergeser tentang kontribusi pendidikan Indonesia ya. Di sini ada pertanyaan, apakah Indonesia benar-benar tidak memiliki nilai atau berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di AS ini? Mungkin ada Bapak yang bisa menjawab, Pak Asep, Pak Ajri, atau Pak Greg. Begitu tahu itu. Pak Asep, Pak Greg mungkin bisa menjawab tentang apakah ada kontribusi education Australia or US di Indonesia, di Australia, atau di Amerika Serikat?
Sudah. Sudah ada. Belum masih ini. Di unmute. Bentar lagi. Maaf ya. Ya. Jadi pertanyaan gimana? Maaf. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia benar-benar tidak memiliki nilai atau kontribusi dalam kemajuan pendidikan di AS? Ini ya sedikit agak berbeda temanya tentang pendidikan. Saya masih bingungnya. Kalau nilai-nilai Indonesia tentang pendidikan, Ya. jadi pertanyaan mau gimana? Maaf ya. Jadi misalnya sini saya bacakan dari awal ya. Selamat sore saya Kaisa ya. Terkait akibat kebijakan luar negeri, saya ingin bertanya khususnya pada pendidikan. Apakah dengan adanya hal ini pendidikan di Indonesia terpengaruh ikut terbagi menjadi condong ke Cina ataukah ke AS? Atau bagaimana? Dan AS kian mendorong negara baginya tidak atau belum memiliki nilai strategis yang tinggi. Kalau dari segi pendidikan, berdasarkan data historis, apakah Indonesia benar-benar tidak memiliki nilai atau kontribusi dalam kemajuan pendidikan di AS? Atau intinya apakah kebijakan Trump memiliki pengaruh kepada pada sektor pendidikan juga gitu. Mungkin Ya pasti ada pengaruhnya. Sayang sekali mau tidak mau walaupun kita sangat hormati terhadap lembaga-lembaga keguruan besar di Amerika Serikat dan ada banyak teman-teman di umat universitas di Amerika Serikat. Posisi mereka dalam posisi pada saat ini sangat susah dan tidak mungkin cepat keluar. Dan pasti ada dampak pada soft power Amerika di lingkungan pendidikan juga. Mau tidak mau kita harus lebih bebas dan aktif, harus lebih mandiri. Mungkin ada kaitan antara Indonesia, Australia, Indonesia, Jepang, Indonesia, Korsel, Eropa, Inggris, Kanada bisa diperkuat, tetapi untuk sekian lama tidak bisa kembali lagi pada sistem universitas Amerika. Dan dalam jangka yang lebih panjang, ya mungkin ada pilihan di Amerika dan mungkin insya Allah akan berperan lagi, tetapi dampaknya luar biasa. Jadi ini bukan kesalahan, jelas bukan kesalahan Indonesia atau pihak yang lain. Ini cuma kecelakaan politik di Amerika karena gerakan politik di Amerika. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi realitas, harus berhati-hati pergi ke Amerika karena ada sistem yang terus terang sangat rasis di sana. Itu memang di belakang radikalisme politik, itu juga ada rasisme, ada white supremacist. Kita berdoa supaya cepat selesai, tapi untuk sekian lama pasti ada dampaknya. Tapi mungkin ada baik juga, mungkin hubungan antara Universitas di Indonesia dan di Asia Tenggara, di Asia Timur, di China pun, Eropa, Australia bisa diperkuat sehingga ada kita semuanya menjadi lebih mandiri dan mungkin dapat manfaat. Tapi sayang sekali harus begini. Maaf ya, saya harus pamit dulu karena ada tamu yang sudah lama nunggu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah menunjukkan jam 5:10 ya. Mungkin sudah saatnya kita mengakhiri webinar pada sore hari ini ya. Oke. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai pesan terakhir dari Bapak Asep dan Bapak Ajrianto. Saya pesan terakhir closing statement adalah bahwa dalam 1 tahun mungkin sampai 3 tahun akan terdapat perubahan-perubahan yang terus-menerus terhadap politik luar negeri Amerika Serikat ke Indonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu sudah seyogianya para policy maker di Indonesia sudah harus mengantisipasi agar kepentingan nasional Indonesia, ekonomi politik tidak menjadi korban. Kira-kira begitu Pak Ali. Ekspor sekarang sudah berpengaruh, ekonomi, kemudian nanti politik dan lain-lain. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Asep. Mungkin Bapak Ajrianto ada pesan-pesan? Closing statement? Sudah cukup tadi. Setelah ada komentar dari Pak Ali tadi, ya cukup. Oke.
Oke, mohon maaf ini ada satu pertanyaan dari Erwin, tapi mohon maaf ini tidak bisa dijawab ya karena waktu kita sudah habis gitu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ajrianto, Bapak Asep, Bapak Greg gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Terima kasih Buya semuanya. Hajrianto dan Dr. Asep. Siap Mantap. Pak Iya, Anwar. iya. Oh, terima kasih itu ada Terima Pak kasih, itu Pak Anwar, ada Pak Dubes di Damaskus itu Pak Iya. Dubes Wajid Fauzi. Yes, terima kasih Bapak Dubes Pak Fauzi atas kehadirannya. Salam dari Terima kasih Pak Damaskus. Majid. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Oke, terima kasih dari kami. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke.